Alasan saya kemudian memilih kampus Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Stistual untuk melanjutkan proses pendidikan atau perkuliahan saya, karena memang saya adalah salah satu mahasiswa pindahan, dan kemudian saya memilih berkuliah di STIS ini pada tahun 2023, yang mana dari sekian banyak kampus di Maluku Tenggara, saya kemudian memilih STIS karena ternyata jurusan atau kemudian mata kuliah terdapat dalam prodi ilmu komunikasi sendiri masih punya koneksi atau relevan dengan mata kuliah yang saya dapatkan di proses perkuliahan saya di sebelumnya. Di 2021 setelah saya lulus SMA, saya memutuskan untuk berkuliah di STIS Mutiara Tual karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, saya ditawarkan beasiswa bidik misi, dan kemudian saya melihat bahwa di STIS Mutiara Tual menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas, sehingga dari situ saya memutuskan untuk berkuliah di STIS Mutiara Tual. Saya adalah anak keempat dari 6 bersaudara. Ayah saya adalah seorang guru. Beliau dalam hal ini telah meninggal di tahun 2022. Ayah saya juga yang kemudian menjadi salah satu motivator utama saya dalam menjalankan proses pendidikan saya. Dan kemudian ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga tanpa pendidikan yang tinggi. Namun beliau merupakan salah satu sosok juga yang sangat berperan penting bagi saya selama saya menjalankan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Stistual ini. Ibu saya yang sekalipun dalam status adalah seorang ibu rumah tangga dan dalam situasi ayah saya telah meninggal, beliau dengan usahanya menjual kue, kemudian melakukan banyak hal yang dalam hal ini bisa memperoleh uang untuk kemudian membiayai saya selama proses perkuliahan. Saya anak keempat dari 4 bersaudara. Ayah saya seorang petani, ibu saya ibu rumah tangga. Ibu saya dan ayah saya bermimpi bahwa walaupun mereka seorang petani, tapi mereka harus menyekolahkan anaknya untuk bisa sarjana. Namun setelah saya bersekolah di SMA Kristen Tual kelas 2 SMA pada 2020, ibu saya meninggal dunia. Kemudian saya lulus dan masuk di STIS Tual pada 2021. Ayah saya meninggal dunia pada bulan Oktober 2021 setelah saya berkuliah kurang lebih 3 bulan. Di saat itu saya merasa ragu untuk melanjutkan perkuliahan saya. Namun karena saya memiliki saudara dan keluarga yang selalu mensupport saya, memberikan semangat pada saya, sehingga saya tetap melanjutkan pendidikan saya dengan ekonomi yang pas-pasan. Walaupun ketiga saudara saya hanya bekerja sebagai kuli bangunan, mereka tetap berusaha untuk menyekolahkan saya hingga saya berada di tahap ini. Untuk ketiga saudara saya, terima kasih untuk kontribusinya selama ini sehingga adik kalian bisa ada di tahap ini. Terima kasih juga buat semua keluarga yang selalu memberikan semangat, dorongan, dan dukungan doa sehingga saya bisa ada di tahap ini. Bapak saya seorang petani dan ibu saya seorang ibu rumah tangga. Saya selama berjuang selama 4 tahun ini, doa mama dan bapak selalu untuk saya, dan pesan dari bapak, walaupun bapak dan mama tidak kuliah, tapi bapak dan mama berharap untuk anak-anak sukses. Momen yang paling berkesan menurut saya adalah pada saat saya berkecimpung sebagai pengurus BEM STIS Mutiara Tual. Karena dari situ saya bisa belajar. Ada banyak dinamika yang terjadi untuk memperkuat kami secara emosional, mempererat kami supaya ada dalam satu keluarga yang utuh. Semua dosen di
STIS Mutiara Tual, terkhususnya program studi ilmu komunikasi, sangat berkesan bagi saya. Namun yang paling berkesan adalah dosen pembimbing saya ketika saya ada dalam tahap penyusunan skripsi, di mana beliau membimbing saya dari awal hingga akhir. Terutama pada saat mengurus skripsi untuk Coverlux, beliau menawarkan bahkan membeli meterai 10.000 untuk ditempel di lembaran skripsi. Itu yang sangat berkesan bagi saya. Terima kasih untuk dosen pembimbing saya, Bapak Edmundus Rian dan juga Bapak Damian Skolvit yang telah membimbing saya hingga berada di tahap ini. Terima kasih. Jika dibilang siapa yang paling berkesan, menurut saya secara pribadi semua dosen, entah itu para dosen dari ilmu pemerintahan maupun ilmu komunikasi sangatlah berkesan bagi saya. Tapi jika diminta untuk memilih hanya satu dosen, sejujurnya dari saya secara pribadi, dosen tersebut adalah Ibu Susilawati Beletubu. Dengan jiwa keibuannya tadi, beliau seringkali memotivasi saya, memberikan semangat kepada saya, dan saya ingin mengucapkan limpah terima kasih kepada seluruh dosen yang mengabdikan diri di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Visual ini. Buat saya, dosen favorit yang selama saya berada di kampus ini ada 3 orang. Yang pertama adalah Bapak Musni Mokanubu. Beliau juga salah satu orang yang selalu ada buat saya, dan kebetulan beliau adalah pendamping akademik saya di kampus. Yang kedua adalah Bapak Martinus Renwarin. Alasannya karena kebetulan selama saya berada di kampus ini, beliau juga adalah salah satu orang yang selalu mensupport saya, memberikan dukungan, dorongan, selalu ada buat saya. Kepada teman-teman program studi ilmu komunikasi angkatan 21, selamat karena kita sudah berhasil berada di tahap ini. Pesan saya, semoga kita tetap menjadi lulusan STIS Mutiara yang sukses dan profesional. Tetap menjaga hubungan kita untuk tetap kompak dan saling mendukung demi mencapai tujuan kita masing-masing. Prodi Ilmu Komunikasi, komunikasi yang efektif, masa depan yang cerah. Salam komunikasi. Prodi Komunikasi, berbicara dengan hati, berkomunikasi dengan akal. Salam komunikasi. Prodi Ilmu Komunikasi, menghubungkan, menginspirasi, membangun. Salam komunikasi. Prodi Komunikasi, berbicara dengan hati, membangun Maluku Tenggara yang lebih baik. Salam komunikasi. Terima kasih atas jasamu hari ini. Takkan kami lupakan kamu selamanya. Kampus biruku, STIS Mutiara Tual, kau satu kebanggaan kami. Kampus biruku, STIS Mutiara